Kami datang ke tempat ini, kami datang dengan segala kerinduan hati kami. Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu menyembah dan meninggikan Engkau, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, berjumpa pribadi dengan Engkau, mengalami Engkau pribadi, ya Tuhan Yesus. Dan saat ini, Tuhan, kami siap memuji, mengangkat suara kami menyembah Engkau, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau Bapa, yang begitu mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, Bapak Saudara. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kita nyanyikan sama-sama, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, amin, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, amin, melawat kami Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Kehidupan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri semuanya. Kita sembah Tuhan. Kita satu suara nyanyikan, tiada yang seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang setia. Amin.
ada yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami Tuhan. Amin. Oh Kau Tuhan sanggup kita mau sama-sama angkat tangan, kita mau sama-sama angkat suara, nyanyikan dengan senap hatimu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan dengan iman memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh Yesus, Kau memberkati kami, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Kau yang turun tangan memberkati kami Tuhan, Kau yang turun tangan memulihkan kami Yesus. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan angkat tanganmu sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun Kau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Yang kurang ngejeng, yang siap memuji Tuhan lagi katakan amin. Kita yang melakukan firman Tuhan, bukan kita yang diberkati saja Bapak Ibu, tapi anak, cucu, cicit, buyut kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampaikan kanan, kiri, depan, belakang, anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau gerak kanan kiri sama-sama buat Tuhan. Amin. Karena begitu besar kasih Allah. Sama-sama nyanyikan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta.
sama-sama. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi semua yang berbahagia, katakan sama-sama. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kita nyanyikan dari awal sama-sama. Angkat tangannya sama-sama di hadapan Tuhan. Oke? Haleluya. Begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih pada siapa? Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Yang merendahkan dan meninggikan orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sama-sama nyanyikan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkati. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan dengan senang hati satu suara. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena apa? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil. Kasih tahu di samping kanan kirinya, kasih tahu. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dengan iman katakan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sorak-sorannya dong buat Tuhan Allah kita. Tuhan berkati kita, anak cucu kita siap selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Saudara. Haleluya. Semuanya. Na 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 na. Oh, na 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 na.
berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat kakiku. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sing. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Semua tanganku ku angkat padamu, mensyukur. Semuanya lompat sama-sama buat Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. One, two, three. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semua kakiku sekali lagi ya, sekali lagi ya. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang semuanya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yang percaya Tuhan baik, berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi dong buat Tuhan Allah kita, dan sorakan haleluya. Sambil duduk bilang kanan kiri depan belakangnya, Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Satu kerinduan kami Bapa, kami minta ubah hati kami, ubah pikiran kami sesuai dengan Engkau Kristus, sama dengan Engkau Kristus. Ubah hati kami, ubah hidup kami. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Kami mau dalam kehidupan kami memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa Kau
setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh Yesus, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semuanya di hadapan Tuhan. Katakan lagu ini dengan segenap hatimu. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, setia Kau Tuhan. Ku percaya, amin Tuhan. Dan kami milik-Mu Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Kami angkat tangan kami Tuhan.
kasih-Mu. Amin. Kami angkat tangan kami dan suara kami Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Angkat suaramu sama-sama dengan senang hati, katakan, ubah hati kami. Taruh tangan di hati. Bapak Ibu Saudara yang nyanyi, katakan, ubah hatiku. Katakan, seperti hati-Mu. Katakan dari hati, katakan, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Tambahkan cinta, tambahkan kerinduan. Tuhan, angkat wajahmu Bapak Ibu. Biar mataku seperti mata. Sebisa saudara nyanyi, jangan pedulikan suaramu. Kalau saudara rasa baik untuk angkat tangan, angkat tangan. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara, suara saudara sendiri katakan, ubah hatiku. Ubah, katakan, seperti hati-Mu, setulus salib-Mu. Ready ya, worship leader, singer, choir, pemusik, masuk yuk bareng. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sapa samping kanan, samping kiri. Ini Chinese New Year, banyak yang pakai merah-merah. Di mimbar nuansanya merah semuanya. Bisa senyum, katakan shalom samping kanan, samping kiri. Kalau perlu kyonghi. Ya Bapak Ibu Saudara, saya minta saya bercakap dengan Pak Hendra beberapa saat yang lalu. Dan kemudian sampai muncul sebuah judul khotbah,
Pagi ini khotbahnya judulnya ora umum. Ya, saya tunggu dulu bapak-bapak yang ganteng-ganteng dengan ibu-ibu yang cantik-cantik. Saya pikir saya salah masuk, saudara, salah masuk tempat. Saya pikir ini fashion show tadinya. Ya, tolong tampilkan Bapak Ibu Saudara, tolong ditampilkan ininya. Nah, judul pagi ini khotbahnya manglingi. Kalau orang Jawa nggak ngerti kata manglingi kan bingung. Tahu ya saudara, saya ambil gambarnya seorang perempuan yang sudah siap untuk menikah, sudah didandani. Kalau pengantin Jawa itu rata-rata pengantin Jawa itu prosesnya setahun. Kenapa? Kalau proses make up itu pada hari H, saudara. Tetapi proses perawatan tubuh itu perlu setahun, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin agak janggal dengan kata-kata ini. Papi saya itu, ya, saya ini betul lahir Surabaya, tapi papi saya lahir di kota ini. Jadi saya dikatakan sebenarnya secara tidak langsung saya warganya Solo. Nah, saya akrab dengan kata-kata perawatan perempuan kalau saat mau menikah. Perhatikan sungguh-sungguh saudara. Nah, kata manglingi itu artinya apa? Next, ya. Ya, kata manglingi itu berasal dari kata dasar pangling. Jadi sampai tidak bisa diidentifikasi lagi identitas karena ngalami perubahan. Katakan kata kuncinya perubahan. Jadi cantik, jadi dewasa, jadi putih. Contohnya orang pengen putih. Wong Indonesia ini kulite coklat. Betul enggak saudara? Kalau saudara sawo mateng, aku sawo busuk loh kan. Nah dengerin. Nah orang Indonesia pengen jadi Korea. Ngerti saudara? Sing dasare kulite coklat, cenderung hitam. Akhirnya mereka tidak mau proses, katakan sama-sama proses. Nah prosesnya nggak mau, pengen cepet. Beli di toko online. Wah ini cepet, sak minggu dadi putih. Tahu mengandung merkuri. Akhirnya dadi apa? Setelah 6 bulan pakai terus menerus, saat mau tidur lampu dimatikan. Lah kok murup? Glow in the dark. Ternyata merkuri. Makanya segala sesuatu perubahan itu kalau mendadak itu tidak baik. Nangkep ya? Kalau dikatakan berkaitan dengan itu manglingi berarti seseorang tersebut telah berhasil membuat orang lain pangling. Ngerti ya? Kakak ipar saya itu badannya sebenarnya bagus, tapi perempuan itu kan di mana-mana pengen cepet kurus, toh betul nggak? Minumlah namanya teh. Saudara minumnya cepet, dalam 3 minggu turun 21 kilo. Ya, bulan berikutnya meninggal. Kenapa? Pengen cepet. Nun sewu permisi, saya ini kok tergerak di sini ya. Ada perempuan-perempuan kadang-kala perutnya bagus, tapi di bawahnya perut ini kok ada menonjol, langsung ngelihat semuanya. Ya, lah itu rahim saudara dilindungi. Ya, bingung. Ojo, itu tanda saudara sudah apa? Sudah melahirkan, saudara jadi juara, sudah apa? Sudah apa? Sudah menghasilkan keturunan. Jangan bingung, nangkep ya? Kalau dulu air cepat turun, sekarang ketampung di situ, ya ora apa-apa. Nangkep ya? Next, saudara. Kita lihat, saudara ada orang yang pengen cepat, makanya operasi plastik. Ya, saya munculkan harga operasi plastik yang di Thailand. Total kemarin orang mau cepet berubah. Harganya 1,5 miliar itu kalau di Thailand. Kalau di Korea 2,5 kali lipatnya. Kalau di Jepang 3 kali lipatnya. Ya, ada yang moto, ada yang mau tuh rupanya dipotret. Ada yang dipotret, ya. Tolong ini jangan hilang dulu. Nah, ternyata di Amerika, saya pelayanan kan setahun 2 kali di Amerika. Ya, saudara tahu nggak? Ternyata klinik kecantikannya artis yang alisnya ditambah lah, yang kerutannya di sini itu ada di Beverly Hills dan itu harganya saudara 10 kali lipatnya Thailand. Edian Nora, goro-goro pengen ayu, nun sewu permisi, jangan marah ya ibadah pertama, ya. Yang sudah janda pengen jadi perawan, ada vaginoplastik, lu serius lu.
Tenanan. Nah, ini kenapa ya ibu-ibu ketawa ya? Tenanan. Nah, inilah yang terjadi. Banyak orang ingin berubah dengan apa? Dengan penampilan luarnya saja, casingnya saja. Next, saudara. Ada yang mencari apa? Mencari jalan keluar. Nah, tadi bapak ibu lihat toh? Nun sewu, mundur satu aja dulu, mundur satu. Nah, cewek ini dioperasi plastik, nun sewu. Next, jadinya gini. Ayo dah saudara. Nah, kalau ini kawin sama orang laki-laki yang juga operasi plastik, anaknya metune ayu tang ganteng, welek. Wong dasar elek kok. Nangkep ya saudara? Jangan marah. Nah, ada orang yang, maaf kalau di sini ada para psikiater, ada yang cari jalan dengan cara apa? Hipnoterapi. Ya, cara cepat hipnoterapi. Saya berkata seperti ini, hipnoterapi itu memang menyelesaikan masalah, tetapi masalahnya tetap ada di dalam. Ngerti nggak? Tidak pernah ngalami perubahan. Ngerti ya saudara ya? Nah, Alkitab itu sebenarnya sudah kasih solusi. Nah, sekarang kita mau lihat Pak Michael Sony tahun 2023 bagaimana saya ngalami perubahan. Kalau kita kenal ya gede-gede judulnya transformasi. Ya, oke, next. Ya, kita ngelihat permasalahannya ini loh saudara. Bagaimana supaya saya, bukan kamu, bukan kita, tapi saya mengalami perubahan yang menyeluruh. Bukan hanya perubahan di satu tempat. Karena Alkitab itu melihat, jangan saudara berkata gini, waduh aku sudah terima Yesus, hidupku berubah. Tetapi pekerjaanmu kedodoran, rumah tanggamu kedodoran, ini rusak. Ngerti ya? Alkitab itu punya tatanan, kalau kita hanya berubah di satu tempat, tapi tidak berubah secara keseluruhan. Ini, anak buah saya di kantor, karena saya udah pensiun sekarang. Anak buah saya di kantor, biasa nih yang kinerjanya paling rendah adalah apa? Yang biasa nih gini, Pak mohon maaf ya, saya ini pemusik, jadi saya harus ke gereja, minta izin tiap hari. Ini nggak nyampe target saudara, nggak nyampe target. Saya bilang begini, targetmu kejar dulu. Kalau kamu ke gereja anytime bisa, wong saya juga hamba Tuhan. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana supaya kita nggak nyuruh orang lain berubah, tetapi saya berubah. Nangkep ya? Oke, next. Ya. Nah, banyak pendeta kasih solusi, bertobat. Nah, ada 3 ayat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berikutnya dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang ketiga, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah. Saudara pikir bertobat itu apa? Wong Jawa ngomong, kalau kita makan sambal podes, saya ini jago nyambel. Kalau nggak percaya undangan saya ke rumah saudara. Tak sambel no, pedes saudara tahu. Nah, ada istilah kapok lombok, ya sama seperti itu loh saudara, artis KDRT, ngerti ya? Ya, wes aku rasa ngomong toh, undang-undang ITE, ya artis, mari ngepuki bojone langsung apa? Berlutut ngomong apa? I love you, maafkan aku, lambemu. Ya, ngerti nggak saudara? Makanya kata maaf itu biasanya apa? Diulang lagi. Orang nggak punya, katakan sama-sama tekad. Katakan sama-sama tekad. Nah, makanya itu. Nah, berikutnya. Nah, saya langsung terjemahkan banyak kata bertobat. Tetapi kalau saya terjemahkan kata bertobat, saya kaget. Ternyata kata bertobat pikirannya orang Indonesia, pikirannya orang Solo, sama pikirannya Alkitab yang Yesus ajarkan berbeda. Ternyata kata bertobat itu metanoia. Jadi semua katakan bertobatlah, metanoia. Bingung, karena Alkitab tidak mencatat pertobatan hanya dari mulut. Pertobatan itu dari next. Ya. Kata pertobatan, Bapak Ibu Saudara, ada 2. Yuk, saya mau saudara mengucapkan keras. Baca yang nomor 1, 1, 2, 3. Metamelomai. Yang kedua, metamelomai itu menyesal.
tapi belum bertobat. Makanya kalau suami-suami yang selingkuh, maafkan aku kilaf. Lek kilaf iku ping pisan. Tapi lek kilaf bolak-balik iku doyan. Kalau korupsi itu 1 kali. Tapi kalau korupsi bolak-balik profesional. Kan sekarang gampang toh kalau orang korupsi ketika ditangkap KPK pura-pura sakit. Aku ora ngomong sapa lho ya. Ojo langsung dituduh aku. Kan gitu fenomena-fenomena. Ngerti ya? Nah, yang terjadi itu yang kita selama ini kalau Bapak Ibu kalau dipanggil, wah ada altar call, maju ke depan, semua maju ke depan, saudara nangis-nangis, itu baru berhenti di metamelomai. Katakan sama-sama, metamelomai. Menyesal. Anak-anak saudara yang nggak naik kelas datang ke mamanya, mama papa mohon maaf kenapa gak naik kelas, itu baru metamelomai, menyesal. Tetapi yang deeper, yang lebih dalam dari metamelomai adalah metanoia. Katakan sama-sama metanoia. Saya masih ingat Pak Gembala kita ngajari untuk apa? Berubah cara berpikir. Nangkep ya? Nah, yang namanya dikatakan pertobatan itu perubahan pikiran. Ngerti saudara? Miskin dengan mental miskin itu beda. Ngerti saudara? Boso Jawa ini enak. Kalau bahasa Indonesianya masih kurang bagus. Kere sama mental kere lebih mantap toh? Itu beda. Ngerti ya? Nah, kita lagi ngomong mengenai apa? Metanoia itu berarti perubahan pikiran. Kita ini memiliki pikirannya Yesus. Makanya tak gambarnya wanita lagi wajahnya lagi welek gitu loh. Ngerti nggak saudara? Kalau kita gini loh. Orang tanya, nun sewu kalau saya ngomongnya, tanya kepada saya, Pak Soni, saya pernah ngomong di sini toh. Pak Soni kok anak buahnya Pak Soni kok jadi, ini live ya, saya mesti ngomong. Pak, anak buahnya Pak Soni kok jadi mualaf. Loh, saya tanya sama mereka, kapan jadi Kristennya? Betul enggak? Maaf ya, saya menghargai kepercayaan yang lain. Kalau saudara pindah ke agama orang lain, ke agama sebelah, saudara tinggal mengucapkan 2 kalimat tersebut, langsung pindah. Makanya kalau orang bilang, nah kalau masuk Kristen, adakah syahadat di Kristen? Ada enggak? Enggak ada. Makanya saya tersinggung nih saudara, ketika ada ibu-ibu, ada AI datang kepada saya ngomong, Pak Soni, tolong dong, kenapa? Doakan calon mantu saya, perhatikan, supaya mau dibaptis. Sekarang mau ikut Kristen, bukan Kristen, mau ikut Kristen, mau supaya dibaptis. Ben langsung rabi, ngamuk aku. Lah kon pikir baptisan iku syarat gawe dadi Kristen? Enggak. Nangkep ya? Makanya tanya sekarang sama saya, Michael Soni sudah Kristen belum? Hampir. Saya hampir loh, belum Kristen. Karena Kristen itu artinya menjadi seperti, ayo ngoco. Ngerti ya saudara? Kalau bapak-bapak yang suka ngamuk, ngomongnya gini, aku iki yang ini, ra iso berubah, terimonen aku. Coba, Yesus seperti itu enggak? Makanya di kaca di rumah tampilkan seperti Yesus. Gitu loh. Makanya proses menjadi seperti Yesus itu seumur hidup. Jadi Kristen menjadi seperti Yesus itu prosesnya seumur hidup. Nangkep ya? Pak, ada yang tanya, kalau gitu baptisan apa? Jangan dorong orang untuk baptis ya. Karena ada gereja yang senengannya membaptis orang. Ini gerejanya masuk ke kota Solo nih. Membaptis orang. Setelah itu baru ngajarinya belakangan. Yang penting jemaatnya akeh dhisik. Perhatikan,
Perhatikan sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh. Tanya, baptisan itu untuk apa? Baptisan itu artinya kesediaan saudara untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu baptisan. Jadi bukan dorong ibu-ibu ngomongnya ndang baptis, padane teh celup bae. Celup begitu, wis sampun. Bukan. Next ya. Ya. Bagaimana caranya mengalami perubahan? Ada step satunya. Step satunya di Roma 12 ayat 1, saya mau jemaat baca secara keseluruhan. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, stop di sini. Ya. Ini demi kemurahan Allah, kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia sehari-hari, mbok ya kamu tahu diri. Kenapa? Sudah ditebus, kamu mbok ya tahu diri. Ngerti ya saudara? Kalau saya dulu hidup di Amerika, ada namanya potluck. Jadi kalau kita kumpul, kita bawa makanan, kayak perjamuan kasih. Nah masing-masing bawa makanan. Enggak dilihat harganya, tapi masing-masing bawa. Nangkep ya? Nah kalau kita sudah ditebus oleh Yesus, bakti kita kepada Yesus apa? Harusnya mempersembahkan tubuh. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa hidup? Dengan kesadaran sendiri. Saya ini ngomong sama suami-suami yang berantem sama istri. Saya tanya istrinya, Bu, ibu kok berantem setelah 20 tahun pernikahan? Dulu jatuh cinta enggak sama bapak 20 tahun yang lalu? Oh dulu jatuh cinta, dengerin. Tapi kilaf. Nangkep ya? Nangkep ya saudara? Makanya ini loh yang terjadi. Kenapa jadi Kristen? Nun sewu. Karena doa saya dijawab. Perusahaan saya hampir bangkrut. Itu pengalaman boleh jadi patokan. Tapi setelah itu saudara harus mempersembahkan hidup saudara. Jangan perusahaan bangkrut kemudian ditolong Tuhan, perusahaanmu survive. Dan kemudian engkau berhenti di situ, itu salah. Karena bilang, wah nanti kalau aku utang lagi, nanti Tuhan bayar. Ya ora. Pengalaman cukup sekali. Nangkep ya di sini ya. Nangkep ya di sini ya. Makanya Bapak Ibu kalau datang ke Tuhan, itu dengan penuh kesadaran mempersembahkan diri saudara. Nangkep ya. Saya ngobrol dengan orang muda dan mereka berkata gini, Pak Michael Sony, kenapa di Kristen tidak ada kewajiban berdoa seperti agama sebelah? Agama sebelah ada punya kewajiban 1 hari sholat 5 waktu. Orang Kristen tidak wajib, betul enggak? Betul enggak? Kenapa? Karena Kristen itu agama kasih. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan berdoa. Tanya, berdoa enggak? Yen hari Minggu, yen bojomu kanker, ngerti enggak? Yen gula darahmu edian, yen perusahaanmu mau bangkrut, yen anakmu hilang, betul enggak? Berdoa enggak? Ono bapak-bapak kurang ajar, ngomongnya gini, sudah saya giliran cari duit, istri saya yang berdoa, iki dan bojomu mlebu surga, awakmu mlebu night club. Nangkep ya? Makanya dipikir istri itu departemen laundry, cuci dosa. Suami ini karaokean, mabuk, karu-karuan. Setelah itu apa? Mah doakan mah. Nanti ngomong sama istri, titip salam buat Yesus kalau hari Minggu. Ora iso nang nggone gereja aku. Napa? Titip salam ae ga Yesus. Nanti di pengadilan bojomu mlebu surga. Dengerin saudara. Dari surga nanti apa? Dari surga nanti istrimu ngomong apa? Kamu di neraka ngomong apa? Pak, ada salam dari Yesus. Leken. Nangkep ya? Aku ngelihat nih beberapa suami nggak serius sama Tuhan. Sorry ya,
Ini roh saya lagi ngangkat betul ya, nggak ada berapa nggak serius. Padahal kalau ke surga itu tanggung jawab pribadi. Ora iso titip bojomu kuru kongkon doa puasa, awakmu tambah lemu sampai katanya meledos. Nggak tahu berdoa. Makanya berdoa karena kasih, nggak ada waktu. Saya menun sewu, saya tanya sama orang Solo, Tuhannya engkau, Bapak Ibu Saudara ada di mana? Tunjuk. Lah ya ada di sini. Pak, kata firman Tuhan kalau doa mesti masuk kamar. Saudara mesti dulu baca kamar itu apa? Bukan kamar terjemahannya, gudang. Artinya kenapa? Tempat yang nggak mau dimaui orang. Dengar, kalau engkau berdoa, engkau bisa diem sambil nyetir, sambil jalan, sambil kemana saja. Hatimu tersambung dengan Tuhan. Makanya jangan kaget kalau beberapa orang sambil nyetir kok iso nangis. Hanya dengar pujian penyembahan. Kenapa? Karena hatimu tersambung dengan Tuhan. Ngomong amin. Ya, kita itu memang tidak ada waktu. Oh subuh-subuh bangun tidak ada. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan, engkau pasti berdoa. Amin. Makanya kata firman Tuhan, Roma 12 ayat 1 tadi. Kalau kamu tahu diri, kamu mempersembahkan hidupmu. Katakan sama-sama tahu diri. Chinese people hari ini kita rayakan ya, Chinese people New Year. Chinese New Year. Saudara tahu nggak? Salah satu yang sangat dihargai oleh Chinese people adalah apa? Tahu berterima kasih. Amin. Kalau engkau tidak tahu berterima kasih, nun sewu ya. Ini saya ngomong sama Chinese people. Engkau bukan Chinese. Orang Jawa juga. Dia tahu berterima kasih. Betul ya Pak? Salah satu yang saya ngerekam dari Pak Halim adalah apa? Saya ngerekam itu. Orang itu harusnya tahu berterima kasih. Makanya kalau kita tidak pernah duduk di kaki Tuhan, terima kasih. Saudara nun sewu, saya ini tinggal di Malang. Malang itu dekat sama Gunung Kawi. Orang yang ditolong Gunung Kawi itu datang bikin selamatan besar-besaran. Itu tahu terima kasih. Itu sama setan yang gak jelas. Lah saudara sama Tuhan yang jelas katanya Tuhannya baik. Saudara gak pernah ngomong apa? Terima kasih Tuhan. Jangan marah ya. Makanya kenapa saya kalau habis khotbah selalu lari ke ruangan sana. Wedi ditawur. Saya gak mau kisah Aremania Kanjuruhan itu terjadi di sini. Nangkep ya saudara? Ayo kita ngelihat. Makanya kata ibadahmu yang sejati itu adalah apa? Saudara perhatikan, ini saudara boleh minta nanti, boleh bawa pulang, belajar. Frasa itu adalah ibadahmu yang sejati, itu logike latrea. Artinya kenapa? Dipakai di pengabdian, dipakai penyembahan, mempersembahkan hidup. Makanya kalau saudara nggak pernah mempersembahkan hidup, nggak tahu diri, nggak bisa berubah pikiran. Wah ini kok Chinese New Year kok firman Tuhan ini tajam. Wah ini saya persiapkan edan-edanan nih saudara. Next. Nah ini dia. Baru bisa pertobatan. Pertobatan itu dimulai dari titik 0 ke titik 1. Saudara ingat di gereja-gereja berapa tahun yang lalu ada istilah tahun percepatan, betul? Tahun pelipat gandaan. Saya kok pesimis. Percepatan sebagai anak IPA itu V0 ke Vmax. Gigi 1 ke gigi maksimal. Gigi 4. Lah gigi 1 aja enggak pernah. Mau gigi 4, merotol. Nangkep ya? Pelipat gandaan itu saudara minimal punya 1. Baru dilipat. Kalau saudara tidak pernah melangkah, mempersembahkan tubuh, rasanya mustahil transformasi. Ngerti ya? Katakan sama-sama, cantik itu menyakitkan. Betul enggak? Ibu-ibu yang pengen langsing, jaga makanan lah. Jaga makanan. Mau makan cake, strawberry cheesecake. Ya. Terus steak,
premium wagyu yang ada sertifikatnya. Ngerti nggak? Dapat yang coklat, teman-teman baru pulang dari Swiss bawa coklat Godiva. Tapi begitu ngomong, ayo makan satu potong aja. Kenapa? Pengen langsing. Sakit nggak? Mulut sama pikiran perang nggak? Perang. Ngerti nggak? Bapak-bapak, wah ada tamu dari Taiwan datang. Ayo minum. Ada siapa yang dampingi? Xiaomi. Ya, ada noni-noni kecil-kecil yang duduk di pangkuan. Saudara ngomong, maaf ya Pak, saya mundur. Kenapa? Saya tidak berani sama Yesus. Yesusnya ada di mana? Lah Yesus ada di sini. Lah kalau saudara mangku noni-noni sambil nyanyi karaoke, kon pikir Yesus melok mangku? Kurang ajar kan? Nangkep ya? Nangkep ya? Bang, kalau enggak gini bisnis, mau saya loh puluhan tahun bisnis berhasil kok tanpa mangku artis kok. Ngerti ya? Ojo alasan awakmu gelem karep kok, niat kok pancen. Tuhan ampuni aku, lambemu. Karena wong Kristen iki akeh alasan nih. Ya. Ini ada yang ngangguk-ngangguk gitu ya. Nah, perhatikan. Next. Saya seneng nih. Orang Kristen tuh harus itu. Saya minta saudara baca. Ya, next. Ini ada ayatnya yang next. Nah, baca Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu. 1, 2, 3 baca. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang dan tidak turut sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam. Kata pindah itu metabaino. Pindah. Saudara tidak berkubang di sini, pindah ke titik ini. Itu metabaino. Kalau saudara metabaino itu, kalau saudara dulu ngadepnya sana, metabaino itu berpaling. Makanya kalau kita ditanya, loh dulu masa lalumu jahat, oh maaf itu sudah mati. Makanya kita kenal lagu-lagu mengenai kematian. Ku telah mati. Terus? Nah itu kan baru menyesal. Kalau telah mati, misal nih, ibu-ibu, makanya kenapa banyak ibu-ibu selingkuh pada saat reuni. Kenapa? Karena konangan lama bukan kenangan lama. Konangan lama terulang kembali. CLBK, cinta lama belum kelar. Padahal badannya udah gak karu-karuan. Masih ingat ya kita dulu. Nah kenapa? Harusnya kalau saudara sudah menikah itu lama. Ya sudah, kubur masa lalu. Bawa ke laut, buang ke laut. Setelah itu ditulisi, jangan mancing di sini. Betul? Ngerti ya? Mantan tetap mantan. Walaupun dia mantan terindah, ngomong amin. Lelah mantan kan pasti. Makanya kalau ada menikah, kamu tuh gak kayak dia. Lah iya. Makanya kalau enggak banding-bandingkan, kenapa kamu gak kawin sama dia? Kalau dia baik, wong dia mutusin kamu. Basa Surabaya ini kasar. Kowe biyen diklemprakno. Dibuang. Yang masih muda-muda gini kalau udah jatuh cinta kan, semuanya ganteng, apalagi lihat Instagram. Waduh ini Pak Halim, Pak Indra, saya minta maaf nih. Saya ini loh ngonseling berapa orang. Noni-noni yang jatuh cinta sama pria yang ganteng, bajunya dibuka, six pack terus begini. Tiba homo. Pak lagi panen Pak, hamba Tuhan di Jakarta, pemusik, worship leader, lagi panen homo Pak. Makanya ndelok lanang terlalu halus itu curigalah.
Nangkep ya? Curigalah. Sing ditandani koyok ngene, wis. Lanang kok pakai lipstik, makanya bingung saya. Naik mimbar kok pakai lipstik? Lip balm atau lipstik? Lipstik Pak, biar kalau kena cahaya bagus. Dalam hatiku gak normal wong iki. Tenanan. Ternyata jeruk makan tomat, saudara. Ya, katakan sama-sama, metabaino. Pindah. Katakan sama-sama, pindah. Saudara harus memindahkan hati saudara ke surga. Dan itu mesti punya tekad besar. Bukan sekedar ingin, bukan sekedar niat, tetapi harus saudara tekad. Makanya kata firman Tuhan, kalau ditampar pipi kiri, beri. Dulu saya belajar bela diri, saya lulus tenaga dalam itu kelas 6 SD. Saya dulu tidak masuk akal. Ketika kakak rohani saya bilang gini, Son, ojo emosian. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Saya katakan, kok tidak bisa kok. Itu perlu bertahun-tahun. Sampai koko rohani saya ngomong gini, kalau kamu ditampar pipi kiri, kamu harus beri pipi kanan, artinya nggak bales. Saya bertahun-tahun loh, nggak bisa. Tampar pipi kiri, tak tunjeki, tak itek-itek, saudara. Kalau aku kalah, karena mereka banyak, itu mobil tak gores, seret. Kaca mobil depan tak pecah, kalau aku kalah. Tapi betul-betul ini, saudara, bertahun-tahun jadi ikut Kristen, maaf, bertahun-tahun ikut Yesus. Saya bisa loh ngampuni, tapi saudara, masih meludah, tahu meludah, ngidoni. Jadi orang marah-marah saya mundur, ojo terus no yo. Cuk gitu. Masih begitu. Kakak rohani saya ngomong, kamu kalau kamu orang marah sama kamu, kon gepuki gak? Ora. Kon idoni, iya. Sampai taraf mengampuni tahap 3. Kakak rohani saya ngomong, kamu marah Son? Enggak. Ngidoni? Enggak. Tapi ada sesuatu. Nah ini loh metabaino. Belum pindah saya. Marahnya masih di dalam. Jangan marah ya, Pak Halim, Pak Hendra, jangan marah. Saya enggak marah saudara, saya pernah wong Kristen, shalom, ngamuk, iya Pak, ya, ngidoni ora, tapi njero atiku, basa Inggrisnya deep down inside, ngomong apa? Asu iki. Oke toh? Banyak toh? Kalau pindah, artinya kalau saudara sudah jual rumah, saudara tidak punya hak untuk satu kamar. Pindah, artinya kepemilikannya bukan milikmu lagi, bukan hidupmu lagi. Makanya yang diharapkan Tuhan perubahan pikiran. Makanya ketika Tuhan bicara mengenai kata ibadah, nanti ibadah kedua tak buka. Kata ibadah itu bukan hari Minggu, bukan 2 jam sehari. Bukan. Ibadah itu apa? Ini pertemuan bersama kata Alkitab, itu wajib. Tapi kalau kata ibadah, apa yang Bapak Ibu kerjakan, yang Bapak Ibu kerjakan buat Tuhan, itu ibadah. Katakan sama-sama abodah. Jadi ibu rumah tangga, kalau kamu kerjakan ngeladeni suamimu, ngeladeni anak-anakmu, kamu lakukan buat Tuhan, kamu pulang dapat upah. Bapak-bapak kalau kamu kerja buat Tuhan, ya dengan dalam bentuk apa? Jadi pegawai, mungkin bosmu pelit, tapi kalau kamu lakukan buat Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak perhatikan hidupmu. Ngomong amin. Amin ya. Makanya banyak orang Kristen tidak, kita tuh seringkali ngomong gini, amatir dan profesional. Betul enggak? Orang yang menjadikan pekerjaannya itu ibadah, itu profesional. Amin. Nangkep ya saudara ya. Next. Nah, pertobatan transformasi itu prosesnya seumur hidup. Makanya saya tadi katakan, di Kristen tidak ada syahadat. Di Kristen tidak ada
syariat nggak ada. Nun sewu bahkan orang Kristen tidak ada makanan haram dengan halal. Tak terjemahkan ya, katakan sama-sama halal. Kosher katakan. Haram. Lo kosher. Artinya apa? Makanan halal yang berguna, katakan sama-sama. Haram tidak berguna. Jadi tidak ada makanan yang membuat saudara bisa masuk surga atau masuk neraka, tidak ada. Hanya lebih cepat mati ada. Betul lah? Nah seperti itu. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, artinya kenapa? Saudara harus ngalami pertobatan sejati, dimulai dari apa? Nah ini loh yang terjadi. Kenapa orang Kristen perlu baca firman Tuhan? Supaya pikiran kita berubah. Saya pensiun, saya masuk S3 saudara. Golek perkara iki. Saya daftar, ternyata tak pikir saya yang paling tua, ternyata ada beberapa orang tua juga. Masuk di situ dikatakan saya daftar. Waktu masuk saudara, buset. Tiap hari itu bioh gitu loh, tugas gitu. Saya tanya buat apa tugas? Supaya pikiran Bapak jadi pikiran S3, pikiran Bapak jadi pikiran doktor. Harusnya seperti itu. Kalau kita baca firman Tuhan supaya pikiranmu pikiran Tuhan. Makanya jangan ngomong gini. Orang kalau sudah berubah pikiran bukan ngomong gini. Coba ini diselesaikan dulu. Buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 2, maaf. Roma 12 ayat 2. Supaya kamu bisa membedakan apa yang baik. Ini tahap 1. Tahap 2, yang berkenan. Tahap 3, S1, S2, S3. Saudara baru S teler toh? Nangkep ya? Nangkep ya saudara? Ini saya ngambil contoh 2 pemimpin pujian yang saya sukai. Ada 2 tuh, duduknya di ujung sama di ujung lagi. 2 pemimpin pujian yang saya suka. Kalau engkau lakukan mimpin pujian bukan karena disuruh oleh Pak Hendra, engkau akan mengasah dirimu, mengasah skillmu dan bertemu dengan Tuhan. Makanya nun sewu, di luar sana saya ngasih seminar mengenai apa? Seorang pemimpin pujian, seorang worship leader, seorang pemain musik, kalau dia nggak ketemu Tuhan secara pribadi, jangan mempertemukan jemaat dengan Tuhan. Karena itu hanya apa? Sekedar nyanyi secara teknik, main musik secara teknik. Nangkep ya? Makanya kalau kita, hidup kita berubah, papa, mama, engkau bisa ngajari anakmu, Tuhan yang aku kenal itu seperti ini. Karena kalau enggak, saudara akan kewalahan, apalagi hari-hari ini. Sebagai penutup, Kak Tony ada di situ ya, kemarin saksinya. Kemarin Pak Hendra, kemarin nih, saya nantang kaum muda tak kasih 200.000. Siapa yang berani naruh handphone di depan saya, kuncinya dibuka, aku minjem handphonemu hanya 15 menit, tak kasih 200.000. Tidak ada yang berani. Mau tak naik no loh, 500.000. Mau tak naik no sampai 1 juta. Saya hanya minjem handphone 15 menit, tapi izinkan saya menjelajah masuk ke handphonemu. Ora wani. Kenapa? Karena kita rata-rata punya hidden life. Yuk, di Chinese New Year yang indah ini saya ajak saudara berubah. Tekadnya mulai sekarang. Apalagi bapak-bapak yang sudah rambutnya putih. Pak Sony rambutnya hitam, enggak, tak semir ini. Yang sudah rambut putih usianya udah 50 tahun ke atas. Katanya orang Jawa sudah bau tanah. Sebelum bau tanah bau minyak kayu putih, bau pangleng dan lain sebagainya. Ayo persiapan. Amin.
Amin, saudara. Jadi kalau pencobaan terjadi, kita mesti ngelihat pencobaan SD, SMP, atau SMA. Makanya kalau ada pencobaan terjadi, datang ke saudara, saudara selalu teriak, why me? Why me, oh Lord, kenapa aku? Hanya anak yang sekolah yang ujian. Ngomong amin. Hanya anak yang mau lulus S1 yang skripsi. Hanya anak yang mau lulus S2 yang tesis. Hanya mereka yang ngadepi S3 yang disertasi. Dengerin Bapak Ibu Saudara. Dan yang namanya ujian selalu ada pelulusan. Saya senang istilahnya Indonesia. Istilahnya Amerika saya tidak suka. Soal lulus. Orang Indonesia kalau ngomong lulus apa? Wisuda. Betul. Seakan-akan kita ngomong wisuda. Amin. Dengerin ya, ini bagian paling akhir. Makanya hari kematian kita, kalau kita sudah transfer, kalau malaikat datang jemput ngomong, yuk pulang yuk. Kita nggak gemeter saudara, karena siap. Ngerti ya? Kita paling pamit. Kita bisa ngomong, Tuhan jagain istriku ya, jagain anak-anakku ya Tuhan. Ojo ngomong, aku kate mulai ojo rabi meneh ya, ojo ngilani. Tapi kalau saudara mau dipanggil Tuhan, Tuhan aku titip istriku, titip anak-anakku, aku mau pulang. Dan hari itu saudara berani ngomong gini, wis sudah ya, pulang. Saya ketemu sama beberapa orang yang meninggalnya menyenangkan saudara. Ngomong gini, mama mau pulang. Sing genama, mama mau pulang. Masuk kamar, pulang. Ini wis sudah. Karena hidupnya sudah berubah. Makanya orang kalau berubah itu sampai orang megang saudara. Ini karena yang di atas sedikit saya boleh turun ya, ambil contoh nih. Sampai orang itu, nun sewu ya Pak, saya harus turun nih. Sampai orang itu megang saudara. Sampai megang saudara ngomong apa? Wong lek apike koyo ngene gak mungkin Tuhan salah. Kalau saudara ngomong kekristenan yang benar, pekerjaanmu bagus, rumah tanggamu bagus, dan itu proses. Orang itu akan ikut Yesus loh, saudara. Lah kalau ngomong Yesus tapi pekerjaanmu berantakan, rumah tanggamu edian, orang mau percaya Yesus enggak? Ora, kayak rumah tanggamu. Lah kalau rumah tangga isinya bengak-bengok terus, asu, babi, kambing, mana ada orang mau percaya Tuhan? Mulai hari ini saudara ngomong amin. Tim musik boleh kembali, singer boleh kembali. Tapi kalau di atas mimbar tolong senyum ya. Ya, soalnya kalau nggak senyum repot. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya, saya minta Chinese New Year kok. Bapak-bapak bilang sama istri sama anak, papa mau berubah. Mama juga bilang, mama mau berubah mulai hari ini. Ora ono sing wani, percaya ora ono sing wani. Ya, dan hari ini kita proklaim bahwa kita mau berubah. Dan prosesnya sampai kita nafas terakhir. Ingat ya, pemerintah kita punya program namanya transmigrasi. Kalau gereja ini kita punya program transformasi. Jadi kalau orang tanya, kok uripmu mau berubah? Saya metabaino, pindah. Amin. Oh pindah kemana? Memindahkan hati saya ke surga. Selagi saya hidup, hati saya sudah saya pindahkan ke surga.